Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin 9 Agustus 2021 dimulai. Penghormatan kepada Sang Merah Putih. Kepada bendera merah putih, hormat! Red! Tegak! Red! Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya. Untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan, marilah sejenak kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara, nan kuku remaja diribaan bendera bela nusa bangsa. Kau ku kenang, wahai bunga putra bangsa. Harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Selesai. Pembacaan Naskah Pancasila oleh Ketua Senat Akademik Fakultas Ilmu Budaya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh Sekretaris Senat Akademik Fakultas Ilmu Budaya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh Wakil Dekan Perencanaan Kerjasama Bisnis dan Informasi Fakultas Ilmu Budaya. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengarahan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Peserta apel pagi yang saya hormati, dimanapun berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan apel pagi secara virtual dalam keadaan sehat dan insya Allah bahagia. Kedua, pandemi COVID-19 yang telah berlangsung hampir 1,5 tahun
telah mengakibatkan perubahan tatanan sosial ekonomi dan budaya, termasuk perubahan cara kerja kita sebagai pegawai Universitas 11 Maret. Kebiasaan pelayanan yang dilakukan secara langsung atau luring berubah menjadi layanan virtual atau daring. Kondisi seperti ini memaksa kita untuk berpikir ulang tentang kebiasaan lama yang mungkin sudah tidak relevan lagi, dan berpikir menemukan cara-cara baru yang lebih adaptif dengan perubahan itu. Ketiga, sebagai aparat negara, kita dituntut loyal terhadap ideologi negara, yaitu Pancasila. Kita juga harus menjunjung tinggi 4 konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya masa lalu bangsa Indonesia. Nilai-nilai kebinekaan, gotong royong, keadilan sosial, dan berbagai nilai luhur lainnya merupakan nilai-nilai luhur yang kita warisi dari para leluhur bangsa ini. Nilai-nilai itu hingga saat ini masih relevan untuk dijadikan jalan keluar dalam memecahkan berbagai persoalan kebangsaan, misalnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung di dalam 4 konsensus nasional itu penting terus kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Kita semua menjadi bagian dari lembaga pendidikan tinggi Universitas 11 Maret yang diharapkan menjadi contoh baik bagi lingkungan kita dalam menegakkan nilai-nilai kebinekaan dan solidaritas sosial. Misalnya, kita harus dapat menjadi contoh yang baik dalam menegakkan disiplin prokes atau protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kita juga diharapkan rela memberikan bantuan terhadap mereka yang terdampak pandemi COVID-19 sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu semua merupakan bagian dari aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hadirin peserta apel yang saya hormati, kegiatan apel seperti ini mempunyai makna penting dalam rangka membangun dan menguatkan solidaritas sosial di tengah-tengah situasi sulit yang dihadapi bangsa Indonesia, dan sekaligus menjadi simbol kepatuhan ASN, aparat sipil negara, terhadap pemerintahan yang sah, loyal terhadap pimpinan, patuh dan hormat kepada lambang-lambang negara dan ideologi negara. Untuk itu, marilah terus kita tumbuh kembangkan nilai-nilai kebangsaan itu melalui kerja keras, seraya memohon petunjuk dan ampunan dari Yang Maha Kuasa untuk kemajuan UNS tercinta dan masyarakat pada umumnya. Sekian sambutan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami hormati, doa pada kesempatan ini akan kami antarkan lewat agama Islam, dan kepada yang beragama lain mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Bijaksana, dengan rahmat dan hidayah-Mu,
Pagi ini kami siap melaksanakan tugas dan pekerjaan kami, berbakti kepadamu, kepada nusa, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan nur hidayah dan bimbingan-Mu. Semoga tugas dan pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara kami. Ya Allah Tuhan semesta alam, jiwailah tekad dan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesabaran, dan keikhlasan. Tuntunlah kami ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus dan Engkau ridhoi. Bimbinglah kami untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami karena kemaksiatan, kesalahan, dan kekhilafan kami, serta jadikanlah semuanya sebagai pelajaran agar kami menjadi lebih baik. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mudahkanlah segala urusan kami, berikanlah kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara kami. Anugerahkan kami rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami. Berikanlah kepada kami kesabaran dan keikhlasan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka, serta tinggikan derajat dan muliakan mereka dalam golongan hamba-hamba-Mu yang syuhada. Ya Allah Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, ujian yang Engkau berikan ini semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karena itu ya Allah, dengan kudrat dan iradah-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri ini. Curahkan kepada kami kesehatan dan kekuatan, tabahkan kami dalam menghadapinya. Berikanlah kami kecerdasan, petunjuk, dan perlindungan agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas kedinasan pada pagi ini dengan lancar dan sukses. Hanya kepadamu kami bergantung, hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan permohonan serta ampunan. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, para pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankan doa kami ya Allah. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimiha wa khaira ayyamina yawma nalqaka. Na'udzu minal faqri illa ilaika, minadh dhulli illa laka, wa minal khaufi illa minka, wa na'udzu bika rabbi an nakula zuran au nakhsha fujuran au nakuna bika minal maghrurin. Na'udzu laka min adzalit du'a wa syamatatil a'da wa khaybatir raja wa zawalin ni'mah wa fuj'atin niqmah. Irhamna fa innaka bina rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin 9 Agustus 2021 telah selesai. Peserta apel dipersilahkan melanjutkan aktivitas kerja masing-masing. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas.